Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, kelompok kami akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-13676, 2. Ika Sriwayuningrum, NPM 19-13691, 3. Laili Afkarina, NPM 19-13698, 4. Siti Nur Aisyah, NPM 19-13726, Prodi Pendidikan Matematika 2019A. Saya Chandrika Wulan Febrianti, NPM 19-13676. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 1. Pengertian teori belajar konstruktivistik menurut para ahli. 2. Ciri-ciri dan prinsip teori konstruktivistik. Baik, kita bahas pengertian teori belajar konstruktivistik menurut para ahli terlebih dahulu. Pengertian teori konstruktivistik menurut para ahli yang pertama, menurut Carly, dalam bukunya tahun 2003 halaman 2, menyatakan bahwa salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri dan pada akhir proses belajar. Pengetahuan akan dibangun oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Pujiadi dalam bukunya tahun 2005 halaman 70 menyatakan bahwa konstruktivisme bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan, yaitu mengubah pengetahuan yang dimiliki seseorang yang telah dibangun atau dikonstruk sebelumnya dan perubahan itu sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Mateus dalam Paul Suparno dalam bukunya tahun 1997 halaman 17-18 menyatakan bahwa salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Yang keempat, menurut Jean Piaget, yaitu memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Yang terakhir, pengertian secara umum. Disimpulkan bahwa konstruktivisme adalah suatu pandangan yang mendasarkan bahwa perolehan pengetahuan atau konstruksi dari orang yang sedang belajar yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif yang pada akhirnya proses belajar pengetahuan akan dibangun oleh siswa melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, ciri teori konstruktivistik menurut Yulailawati dalam bukunya tahun 2004 halaman 54. Yang pertama, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman. Dalam pembelajaran matematika, untuk mempelajari materi matematika yang baru, pengalaman belajar yang lalu atau konsepsi awal sebagai pengetahuan prasyarat dari siswa akan mempengaruhi terjadinya proses belajar matematika tersebut. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal tentang dunia. Maksudnya, informasi tentang dunia, tentang segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekelilingnya. Yang ketiga, belajar merupakan proses yang aktif di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman. Dalam teori konstruktivistik, belajar juga dikembangkan berdasarkan pengalaman. Jadi, dalam proses belajar, makna atau arti dikembangkan berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Misalnya, ketika belajar tentang bangun persegi panjang,
Tentunya siswa sebelumnya sudah tahu seperti apa bentuk bangun persegi panjang tersebut. Maka dari itu, siswa bisa menjelaskan atau mendeskripsikan tentang bangun persegi panjang tersebut. Yang keempat, pengetahuan tumbuh karena adanya perundingan atau negosiasi makna melalui berbagai informasi. Jadi, pengetahuan di sini juga didapat dari berbagai informasi melalui kerjasama dengan orang lain. Nah, berarti siswa bisa saling bertukar informasi atau ide satu sama lain untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang selanjutnya yaitu prinsip teori konstruktivistik menurut Suparno dalam bukunya tahun 1997 halaman 49. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial. Maksudnya yaitu ketika proses pembelajaran berlangsung, ketika seorang guru memberikan tugas kepada siswa, maka siswa akan mendeskripsikan tugas yang telah diberikan oleh gurunya melalui pengetahuannya sendiri atau secara berkelompok. Yang kedua, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk belajar. Nah, pada teori konstruktivistik ini, siswa memang harus aktif bernalar sendiri karena pengetahuan didapat dari proses berpikir siswa itu sendiri. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi secara terus-menerus. Dengan pengetahuan dan bernalar yang dibangun dari proses berpikir siswa sendiri, maka siswa dapat merubah konsep dari cara berpikir atau bernalar mereka lebih rinci dan lengkap. Yang terakhir, guru berperan membantu menyediakan sarana dan situasi. Nah, misal pada tingkat SD, siswa akan lebih mudah bernalar melalui benda konkret. Nah, guru bisa menyediakan sarana untuk membantu proses belajar tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.